Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kerangka konseptual suatu model. Nah, di sini anggota kami terdiri dari yang pertama ada Vivi Fauziah Junaidi dengan NIM 163, saya sendiri. Yang kedua ada Elvia Holivia dengan NIM 428. Yang ketiga ada Rahmadani Desi Wulandari dengan NIM 431. Dan yang terakhir ada Huzaima Irwasaldi dengan NIM 434. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang kerangka konseptual suatu model. Yang dimana di sini terdapat subbab. Yang pertama ada tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua ada karakteristik kualitatif informasi. Yang ketiga ada elemen-elemen statement keuangan. Yang keempat ada pengukuran dan pengakuan. Yang kelima ada nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi. Dan yang terakhir ada manfaat dan keterbatasan. Nah, di sini saya sebagai Vivi Fauziah Junaidi dengan NIM 163 akan mempresentasikan tentang tujuan pelaporan keuangan. Tujuan adalah ke arah mana segala upaya, tindakan, dan pertimbangan dicurahkan. Pelaporan keuangan memberikan informasi keuangan yang penting dalam membuat keputusan ekonomi. Oleh karena itu, penentuan tujuan pelaporan keuangan merupakan langkah yang paling krusial dalam perekayasaan akuntansi. Tujuan pelaporan menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang relevan, yang akhirnya menentukan bentuk isi, jenis, dan susunan statement keuangan. Nah, selanjutnya ada pemakai dan kepentingannya. Dalam suatu lingkungan negara, banyak pihak potensial yang dituju atau berkepentingan dan kepentingan mereka sangat beragam. Kepentingan pemakai juga beragam, tidak hanya antar kelompok pemakai, tetapi juga di dalam kelompok pemakai. Nah, di sini karakteristik pemakai statement keuangan juga harus dipertimbangkan dalam penentuan tujuan pelaporan keuangan. Jadi di sini beragam kepentingan antara lain adalah yang pertama pertanggungjawaban, kebermanfaatan keputusan, riset keuangan dan pasar, penentuan tarif, penentuan pajak, pengendalian sosial. Nah, selanjutnya ada aspek sosial tujuan pelaporan. Sebagai teknologi, pelaporan keuangan dalam suatu negara itu harus direkayasa. Jadi sehingga tujuan sosial dan ekonomi negara itu akan tercapai. Nah, di sini tujuan nasional itu dapat tercapai apabila kegiatan individual dengan berbagai motivasi untuk mencapai tujuan individualnya juga harus memaksimumkan tujuan negara. Nah, tujuan kegiatan sosial atau masyarakat dan implikasinya terhadap penentuan tujuan pelaporan keuangan yaitu terdiri dari yang pertama ada tujuan fungsional. Tujuan fungsional adalah tujuan masyarakat atau organisasi secara keseluruhan tanpa memperhatikan tujuan atau motivasi masing-masing individu di dalamnya. Jadi yang dimaksud di sini tujuan individualnya yaitu tidak dapat diamati, sedangkan tujuan fungsionalnya dapat diidentifikasi dengan mengamati konsekuensi-konsekuensi dari kegiatan masyarakat atau organisasi yang nyatanya terjadi. Nah, di sini yang kedua ada tujuan bersama. Tujuan bersama di sini yang dimaksud yaitu satu atau beberapa atau subhimpunan tujuan individual yang sama dengan tujuan individual yang lainnya. Jadi di sini kalau tujuan fungsional disusun tanpa memperhatikan tujuan-tujuan individual, tujuan bersama itu ditentukan dengan mengidentifikasi dahulu tujuan-tujuan individual, kemudian memilih tujuan-tujuan individual atau seluruh anggota masyarakat yang sama untuk dijadikan tujuan kegiatan sosial. Nah, yang ketiga ada tujuan kelompok dominan. Nah, di sini yang dimaksud tujuan kelompok dominan yaitu kelompok yang konsekuensi keputusan atau tindakannya mempengaruhi secara kuat semua anggota masyarakat. Jadi di sini tujuan kelompok non-dominan menjadi tidak relevan atau dianggap terlalu lemah untuk mempengaruhi kegiatan sosial. Nah, selanjutnya ada perkembangan tujuan pelaporan keuangan. Jadi berikut ini tujuan pelaporan secara ringkas. Yang pertama, ada tujuan versi Asobat. Nah, di sini komit ini mendefinisi tujuan pelaporan keuangan
dengan menunjukkan manfaatnya untuk yang pertama, membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam, fisis, manusia, dan finansial yang terbatas. Nah, yang kedua ada mengarahkan dan mengendalikan sumber daya fisis dan manusia suatu organisasi secara efektif. Nah, yang ketiga, memelihara dan melaporkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen. Dan yang keempat, memberi kemudahan berjalannya fungsi dan pengendalian sosial. Nah, di sini yang kedua ada tujuan versi APB nomor 4. APB nomor 4 memuat dan tujuan pelaporan, yaitu tujuan umum atau general objektif dan tujuan kualitatif atau kualitatif objektif. Nah, di sini tujuan di atas merupakan tujuan umum yang dijadikan dasar untuk menentukan kandungan informasi akuntansi. Nah, yang ketiga ada tujuan versi Throughput Commit. Nah, di sini tujuan pelaporan yang diajukan oleh Commit Throughput tidak jauh berbeda dengan tujuan dalam ASOBAT maupun APB nomor 4, kecuali bahwa tujuan dalam laporan Commit Throughput lebih rinci dan mengidentifikasi aspek-aspek tujuan. Nah, di sini ada tujuan pelaporan keuangan FASB. Nah, sebagai suatu konstitusi, tujuan pelaporan keuangan merupakan landasan penting dalam suatu rangka konseptual. Perekayasaan pelaporan keuangan dimulai dari penetapan tujuan pelaporan. FASB mendasarkan penyusunan tujuan pelaporan pada 3 aspek landasan pikiran, yaitu yang pertama ada tujuan pelaporan keuangan ditentukan oleh lingkungan ekonomi, hukum, politis, dan sosial tempat akuntansi diterapkan. Nah, yang kedua ada tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan informasi yang dapat disampaikan melalui mekanisme pelaporan keuangan. Nah, yang ketiga, tujuan pelaporan memerlukan suatu fokus untuk menghindari terlalu umumnya informasi akibat banyaknya pihak pemakai yang ingin dipenuhi kebutuhan informasionalnya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfia Olivia dengan NIM 2018-310-428. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang teori di balik tujuan pelaporan FASB. FASB itu sendiri merupakan Financial Accounting Standard Board yang telah ditetapkan menjadi organisasi yang berfungsi untuk menetapkan standar akuntansi keuangan yang mengatur penyusunan laporan keuangan oleh entitas non-pemerintah secara kredibel, akurat, dan sesuai standar penyaji laporan keuangan. FASB berasumsi bahwa informasi akuntansi mempengaruhi keputusan investasi para investor dan kreditor. Dengan mekanisme pasar modal dan pasar bebas, evaluasi terhadap badan usaha secara keseluruhan tercermin dalam harga pasar sekuritas badan usaha. Karena standar akuntansi menetapkan informasi apa yang harus diungkapkan, maka akuntansi mempunyai pengaruh ekonomi terhadap kemakmuran, tetapi juga terhadap alokasi sumber daya ekonomi perusahaan maupun negara. Tujuan ekonomi negara adalah sumber daya ekonomi secara efisien, sehingga sumber ekonomi yang menguasai orang banyak dapat dinikmati masyarakat secara optimal. Kebijakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan ekonomi merupakan faktor penting dalam alokasi sumber daya ekonomi. Jadi, akuntansi merupakan salah satu wahana untuk pengendalian alokasi tersebut. Oleh karena itu, tujuan pelaporan keuangan dalam suatu negara harus direkayasa dengan cermat dan penuh kesadaran akan tujuan ekonomi masyarakat. Pasar modal adalah sarana untuk mempertemukan peminta dan pemasok atau penyedia dana. Mekanisme pasar dan pengakuan hak milik pribadi sebagai landasan ekonomi menjadi konsekuensi bahwa pemerintah tidak secara langsung mengendalikan efisiensi alokasi sumber daya ekonomi. Selanjutnya, tujuan pelaporan entitas non-bisnis. Tujuan pelaporan keuangan untuk organisasi non-bisnis dimasukkan sebagai salah satu komponen kerangka konseptual. FASB
Mengidentifikasi ciri-ciri non-bisnis yang menjadikan tujuan laporan organisasi non-bisnis berbeda dengan organisasi bisnis di antaranya adalah yang pertama, penerimaan sumber ekonomi yang cukup besar dari penyedia dana yang tidak mengharapkan untuk menerima imbalan atau manfaat yang proporsional dengan sumber ekonomi yang diserahkan. Yang kedua, tujuan operasi selain menyediakan atau menjual barang dan jasa untuk mendatangkan laba atau setara laba. Yang ketiga, tidak terdapatnya hak pemilikan dengan proporsi tertentu yang dapat dijual, dipindah tangankan, atau ditarik, atau yang mengandung hak yuridis atas bagian dari sisa kekayaan dalam organisasi likuidasi. Selanjutnya, FASB menyatakan bahwa dengan dimasukkannya tujuan pelaporan organisasi non-bisnis dalam satu rangka konseptual, perbedaan-perbedaan dalam tujuan dapat dijadikan basis untuk mengidentifikasi pelaporan yang memerlukan perlakuan akuntansi khusus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik kualitatif informasi. Di sini, kriteria yang menjadi pedoman kebijakan akuntansi sangat erat kaitannya dengan masalah apakah informasi suatu objek bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi pihak pemakai yang dituju. Kebermanfaatan merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Informasi dapat bermanfaat jika informasi tersebut berpaut dengan keputusan yang bermanfaat sasaran informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa dari karakteristik kualitatif informasi. Yang pertama yaitu nilai informasi. Informasi harus bermanfaat bagi para pemakai, maka informasi harus mempunyai nilai. Berikut ini beberapa informasi yang memiliki nilai di antaranya, yaitu yang pertama, menambah pengetahuan pembuat keputusan tentang keputusannya di masa lalu, sekarang, atau masa depan. Yang kedua, menambah keyakinan para pemakai mengenai probabilitas terrealisasinya suatu harapan dalam kondisi ketidakpastian. Yang ketiga, mengubah keputusan atau perilaku para pemakai. Selanjutnya, untuk karakteristik kualitatif informasi yang kedua yaitu keterpahamian atau understandability. Keterpahamian adalah kemampuan informasi untuk dapat dicerna maknanya oleh pemakai. Dua faktor mempengaruhi keterpahamian informasi yaitu pemakai dan informasi itu sendiri. Yang ketiga, keberpautan atau relevance. Keberpautan atau relevance adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam membedakan beberapa alternatif keputusan hingga pemakai dapat dengan mudah menentukan pilihan. Yang keempat, nilai prediktif atau predictive value. Nilai prediktif adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam meningkatkan probabilitas bahwa harapan-harapan pemakai akan hasil suatu kejadian masa lalu atau datang akan terjadi. Yang kelima, nilai balikan atau feedback value. Nilai balikan tersebut merupakan kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam mengkonfirmasi dan mengkoreksi harapan-harapan pemakai di masa lalu. Selanjutnya, ketepatwaktuan atau timelines. Ketepatwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Yang ketujuh, keterandalan atau reliability. Keterandalan itu sendiri merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Yang selanjutnya, ketetapan penyimbolan atau representational faithfulness. Ketepatan penyimbolan merupakan kesesuaian atau kecocokan antara pengukur atau deskripsi dan fenomena yang diukur atau dideskripsi.
Selanjutnya, keterujian atau verifiability. Keterujian merupakan kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan yang tinggi kepada para pemakai, karena tersedianya sarana bagi para pemakai untuk menguji sarana independen ketepatan penyimbolan. Selanjutnya, kenetralan atau neutrality merupakan ketidakberpihakan pada grup tertentu dalam melakukan akuntansi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Desi Wulandari dengan NIM 2018-310-431. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang karakteristik kualitatif informasi. Nah, selanjutnya karakteristik kualitatif informasi itu ada yang namanya kenetralan. Kenetralan sendiri ini merupakan ketidakberpihakan pada grup tertentu atau ketakberbiasan dalam perlakuan akuntansi. Dan selanjutnya ada keterbandingan. Keterbandingan sendiri merupakan kemampuan informasi untuk membantu para pemakai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomi. Lalu ada pula materialitas. Materialitas ini merupakan karakteristik di mana besar kecilnya suatu penyalah-sajian informasi akuntansi itu menjadikan besar kemungkinan bahwa pertimbangan seseorang yang bijaksana akan mengandalkan diri pada informasi yang terpengaruh oleh penyalah-sajian tersebut. Dan selanjutnya, yang terakhir ada bobot keberpautan dan keterandalan. Keberpautan dan keterandalan ini keduanya tuh harus saling melekat pada suatu informasi agar informasi tersebut itu dapat bermanfaat dan menjadi kriteria yang harus dipenuhi dalam perlakuan informasi untuk dijadikan dalam statement keuangan. Selanjutnya ada elemen-elemen statement keuangan. Nah, elemen statement keuangan ini merupakan makna yang sengaja ditentukan dalam perekayasaan akuntansi untuk menyimbolkan realitas kegiatan usaha suatu badan usaha sehingga orang itu dapat membayangkan realitas kegiatan secara keuangan tanpa harus menyaksikan sendiri fisik kegiatan tersebut. Dalam elemen-elemen statement keuangan ini sendiri ada pula spesifik penting yang diidentifikasi oleh FASB. Yang pertama ada untuk entitas bisnis yang meliputi aset, kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi oleh pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya, keuntungan, kerugian, aliran kas dari kegiatan operasi, aliran kas dari kegiatan investasi, dan aliran kas dari kegiatan pendanaan. Dan yang kedua, untuk entitas non-bisnis. Untuk entitas non-bisnis ini meliputi aset bersih terbatas permanen, aset bersih terbatas sementara, dan aset bersih tak terbatas atau beban. Selanjutnya, ada pengukuran dan pengakuan. Dalam perekayasaan pelaporan itu harus menetapkan konsep-konsep pengukuran serta pengakuan sebagai pedoman umumnya. Karena pengukuran sendiri itu merupakan penentuan besarnya unit pengukur yang akan dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi, kejadian, atau keadaan untuk merepresentasi makna atau atribut objek tertentu. Sedangkan pengakuan merupakan penyajian suatu informasi melalui statement keuangan sebagai ciri pencatatan secara resmi suatu kuantitas hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan akan terrefleksi dalam statement keuangan. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Huzaima dengan NIM 2018-310-434. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Topik yang akan kita bahas kali ini yaitu nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi. Rangka pengukuran dan pengakuan yang tercantum dalam SFAC nomor 5
telah dikembangkan serta dilengkapi ke dalam SFAC nomor 7 tentang penggunaan informasi nilai sekarang dan aliran kas dalam penggunaan akuntansi. SFAC sendiri ini memberikan pedoman-pedoman yang berisi: pertama, tujuan nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi; kedua, prinsip umum yang melandasi penggunaan nilai sekarang. Prinsip yang kedua ini dapat terjadi apabila jumlah rupiah aliran kas yang akan datang atau nilai sekarang atau nilai keduanya mengalami ketidakpastian. Sebelum memahami lebih lanjut, perlu kita untuk mengetahui pengertian dasar. Nah, pengertian dasar sendiri ini terdapat 4 bagian. Yang pertama saat pengukuran, yang kedua penentuan kas aliran masa datang, yang ketiga nilai sekarang aliran kas masa datang, yang keempat yaitu nilai wajar. Yang pertama yaitu saat pengukuran. Terdapat 2 waktu penting saat pengukuran, yaitu pengukuran saat pengakuan mula-mula dan pengukuran baru mulai. Pengukuran saat pengakuan mula-mula ini terjadi saat suatu elemen atau pos muncul dan dicatat pertama kali akibat transaksi, kejadian, atau keadaan. Sebagai contoh, penentuan dan pencatatan rupiah yang melekat pada mesin yang baru saja diperoleh. Sedangkan pengukuran baru mulai merupakan pengukuran yang dilakukan setelah pengakuan mula-mula untuk menentukan jumlah rupiah bawaan yang tidak berkaitan dengan jumlah rupiah sebelumnya. Sebagai contoh yaitu kos historis atau atribut pengukuran lain yang telah tercatat dalam sistem akuntansi. Yang kedua yaitu penentuan aliran kas masa depan atau masa datang. Sekarang ini pengukuran atribut suatu pos atau elemen dapat didasarkan pada aliran kas masa datang, di mana aliran kas masa datang ini umumnya harus diestimasikan terlebih dahulu. Berikut merupakan dasar-dasar penentuan jumlah rupiah kas masa datang. Yang pertama yaitu best estimate atau estimasi terbaik, di mana jumlah rupiah tunggal yang paling boleh terjadi dalam suatu rentang beberapa jumlah rupiah estimasian yang mungkin terjadi. Maksudnya yaitu estimasi jumlah rupiah berada dalam suatu rentang jumlah rupiah yang telah diestimasikan. Yang kedua yaitu estimated cash flow atau aliran kas estimasian, di mana jumlah rupiah tunggal yang akan diterima atau dibayar di masa yang akan datang bisa terdiri dari beberapa jumlah rupiah tunggal. Yang kedua yaitu estimated cash flow atau aliran kas estimasian, di mana jumlah rupiah tunggal yang akan diterima atau dibayar di masa yang akan datang bisa terdiri dari beberapa jumlah rupiah tunggal. Maksudnya yaitu aliran kas yang diestimasikan memiliki jumlah yang lebih di masa yang akan datang, baik jumlah tersebut akan diterima atau dibayar. Yang ketiga yaitu expected cash flow atau aliran kas harapan, di mana gabungan dari beberapa jumlah rupiah probabilitas berbobot dalam kisaran jumlah rupiah estimasian yang mungkin terjadi. Yang ketiga yaitu nilai sekarang aliran kas masa datang. Untuk menggunakan nilai sekarang aliran kas masa datang ini memerlukan pemahaman 2 pengertian dasar. Yang pertama ada present value atau nilai sekarang, di mana pengukuran aliran kas masuk sekarang atau aliran kas keluar masa yang akan datang merupakan aliran kas yang dipotong pada tingkat bunga tertentu selama beberapa periode antara sekarang dan waktu tibanya kas estimasian. Yang kedua yaitu expected present value atau harapan nilai sekarang, di mana gabungan dari beberapa nilai profitabilitas berbobot sekarang yang berada di suatu kisar aliran kas estimasian yang mungkin terjadi, yang semuanya dipotong dengan tingkat bunga yang sama. Yang keempat yaitu nilai wajar,
Nilai wajar atau fair value merupakan jumlah rupiah yang disepakati untuk suatu objek dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang berkehendak bebas tanpa keterpaksaan. Setelah mengetahui pengertian dasar, selanjutnya kita beralih ke tujuan nilai sekarang dalam pengukuran. Tujuan dari penggunaan nilai sekarang dalam pengukuran yaitu untuk merefleksikan sebisa mungkin perbedaan ekonomi antara himpunan aliran kas masa depan. Selain itu juga penggunaan nilai sekarang ini bertujuan untuk mengestimasikan nilai wajar. Pengukuran pada saat pengakuan mula-mula atau saat baru mulai, nilai wajar menghasilkan pengukuran yang paling lengkap dan tepat dalam menyimbolkan karakteristik ekonomi suatu aset atau suatu kewajiban. Nilai sekarang dapat digunakan untuk menentukan nilai wajar apabila tidak terdapat harga pasar. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip umum. Pengukuran nilai sekarang memerlukan estimasi aliran kas masa depan dan tingkat bunga. Teknik mengestimasi aliran kas masa depan dan tingkat bunga sangat bervariasi, bergantung pada keadaan yang melekat pada aset atau kewajiban tersebut. Berikut merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi pedoman penerapan nilai sekarang dalam mengukur aset dan kewajiban. Yang pertama yaitu estimasi aliran kas dan tingkat bunga harus mencerminkan asumsi-asumsi tentang kejadian dan ketidakpastian masa depan yang dipertimbangkan dalam memutuskan apakah memperoleh atau tidak sekelompok aset tersebut dalam transaksi yang tunai dan bebas. Yang kedua yaitu tingkat bunga yang mendiskon aliran kas harus mencerminkan asumsi yang konsisten dengan asumsi yang melekat pada aliran kas estimasian agar pengaruh asumsi tidak ganda atau terabaikan. Yang ketiga yaitu aliran kas estimasian dan tingkat bunga harus bebas dari bias dan faktor yang tidak berkaitan dengan aset atau kewajiban yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu aliran kas estimasian dan tingkat bunga harus mencerminkan rentang yang mungkin terjadi daripada jumlah rupiah tunggal yang paling mungkin, minimum, atau maksimum. Selanjutnya yaitu manfaat dan keterbatasan model. Proses penalaran di balik rangka konseptual itu bersifat umum, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman berpikir untuk mengembangkan rangka konseptual baru dalam konteks lingkungan yang berbeda. Dalam manfaat dan keterbatasan model ini, terdapat 3 hal. Yang pertama yaitu transfer teknologi, yang kedua pengaruh RKFA-SB, yang ketiga yaitu dokumen kebijakan. Yang pertama yaitu transfer teknologi. Di sini terdapat 2 macam transfer. Yang pertama transfer teknologi itu sendiri dan yang kedua yaitu transfer produk. Transfer teknologi sendiri merupakan transfer proses penalaran dan perekayasaan yang menghasilkan produk paling efektif untuk mencapai tujuan fungsional akuntansi suatu negara. Sedangkan untuk transfer produk merupakan transfer yang biasanya menerapkan hal itu tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang ada di lingkungan tempat produk tersebut digunakan. Memahami teknologi penalaran dan perekayasaan akuntansi dapat menciptakan produk atau praktik akuntansi yang paling sesuai dengan lingkungan penerapannya. Yang kedua yaitu pengaruh RKFA-SB. RKFA-SB ini berpengaruh besar dalam memicu dan melandasi pengembangan RK di beberapa negara lain, baik pada periode pengembangan atau pada periode setelah RKFA-SB itu selesai. Berbagai organisasi, profesi, dan badan pemerintah yang berusaha mengembangkan rangka untuk negaranya yaitu AARF, IASC, CICA, ICAEW, dan UKASP menurut KOR 1992. Dengan begitu, tersedianya berbagai model RK akan memudahkan suatu negara untuk melakukan shopping for technology atau memilih teknologi yang tersedia untuk ditransfer ataupun untuk diadopsi. Yang terakhir yaitu dokumen kebijakan.
RKFASB ini sendiri merupakan suatu dokumen kebijakan atau politis, bukannya dokumen atau karya ilmiah. Sebagai dokumen kebijakan, proses penyusunan RKFASB ini melibatkan perdebatan atau argumen yang keputusan akhirnya melibatkan voting dalam beberapa kasus. Sebagai teknologi, struktur, proses pemikiran, serta proses penyimpulan untuk menyusun RK membentuk suatu kesatuan pengetahuan yang dapat disebut sebagai teori akuntansi dalam pengertian penalaran logis, bukan penjelasan ilmiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.